Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Lilis Mariani dan teman saya Siti Mursalina. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang metode Pogle Approximation Method atau PAM. Nah, apa sih itu PAM? Nah, metode PAM ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk dapat mengatur alokasi dari beberapa sumber keberadaan daerah pemasaran. Nah, metode ini merupakan sebuah metode heuristik dan biasanya memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sebelumnya, yaitu metode Northwest Corner dan Least Cost. Pada kenyataannya, metode PAM ini umumnya menghasilkan pemecahan awal yang mendekati hasil optimum. Pada beberapa kasus, di mana ketepatan tidak terlalu penting, solusi awal yang didapat dengan metode ini dapat dipakai sebagai pendekatan solusi optimal. Nah, cara dari metode ini memerlukan pengertian beda kolom dan beda baris. Nah, dengan beda kolom diartikan beda antara dua biaya termurah dalam kolom tersebut. Selanjutnya, metode PAM ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode PAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Metode ini berdasarkan pada konsep biaya penalti atau penalty cost. Jika pengambilan keputusan salah memilih tindakan dan beberapa alternatif tindakan yang ada, maka pengambil keputusan akan menyelesai keputusan yang diambil. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan PAM. Yang pertama, menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, mencari perbedaan dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut, yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua untuk tiap baris dan kolom pada matriks. Selanjutnya yang ketiga itu memilih satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, isikan pada salah satu segi empat yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi empat yang biayanya terendah di antara segi empat lain pada kolom atau baris tersebut. Selanjutnya, hilangkan baris P karena baris tersebut telah diisikan sepenuhnya atau kapasitas penuh sehingga tidak mungkin untuk diisi lagi. Kemudian, perhatikan kolom dan baris yang belum terisi atau teralokasi. Selanjutnya, langkah keenam, tentukan kembali perbedaan atau selisih biaya pada langkah kedua untuk kolom dan baris yang belum terisi. Ulangi langkah ketiga sampai langkah kelima sampai semua baris dan kolom sepenuhnya teralokasi atau terisi. Yang ketujuh, setelah terisi semua, maka biaya transportasi yang harus dibayar sudah dapat ditentukan. Yang terakhir, langkah terakhir, bila nilai perbedaan biayanya ada dua, yang besarnya sama, misalnya yang satu terletak di kolom, maka lihat segi empat yang masuk ke dalam kolom atau baris yang mempunyai nilai terbesar. Tetapi bila memiliki biaya terendah, maka isikan alokasi maksimum pada segi empat ini. Bila biayanya tidak terendah, maka pilih segi empat yang akan diisi berdasarkan salah satu baris terpilih atau kolom terpilih. Kebaikan metode PAM ini adalah untuk mudah dalam menghitungnya, tetapi hasil pemecahannya kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode lain, misalnya kita menggunakan metode simplex. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari metode PAM ini.
Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari metode PAM ini yang pertama, metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Kelebihan yang kedua dari metode PAM ini, hasil analisa dari metode PAM mendekati hasil optimal dibanding metode-metode yang lain. Sedangkan kekurangan dari metode PAM ini yang pertama itu proses literasi lebih rumit. Nah, yang kedua, pada metode PAM ini setelah semua produk dialokasikan harus menguji sel, bukan basis, apakah sudah memiliki nilai sama dengan 0. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa total biaya benar-benar minimum. Oke, selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari metode PAM ini. Oke, baik, saya akan membacakan satu contoh soal. Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi warga miskin sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Menteri Sosial Kopipah Indar Parawansa mengungkapkan penggantian nama beras bantuan bagi masyarakat miskin atau Raskin menjadi beras sejahtera atau Rastra. Untuk tahun 2010, jatah beras yang dialokasikan untuk Rastra dikurangi menjadi 13 kilo per rumah tangga per bulan, sedangkan pada tahun 2009 jatah beras ditetapkan menjadi 15 kg hingga tahun 2017. Nah, Perum Bulog mempunyai dua kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan dan kegiatan usaha komersial. Namun dalam pelaksanaannya hampir 90% kegiatan perusahaan adalah kegiatan pelayanan yang merupakan penugasan dari pemerintah. Perum Bulog Subdivisi Sidoarjo sebagai pelaksana program Rastra untuk beberapa wilayah seperti Balongbendo, Banduran, Candi, Gedangan, Jabon, Kerembung, Krian, Porong, Prambon, Sedati, dan Sidoarjo. Nah, itu mengeluarkan dana yang cukup besar untuk kegiatan pendistribusian. Untuk meminimumkan biaya distribusi ini, maka diperlukan perencanaan untuk pendistribusian Rastra untuk wilayah ini, sehingga biaya distribusi yang dikeluarkan adalah seoptimal mungkin. Pada perhitungan yang dilakukan oleh Perum Bulog Subdivisi Sidoarjo, dengan metode biaya terkecil dibutuhkan biaya sebesar Rp87.209.697.750 untuk distribusi Rastra pada wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah untuk melakukan optimasi biaya distribusi Rastra dengan menentukan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk distribusi yang dikirim atau diterima dari gudang satu ke gudang lain dengan nilai jarak atau biaya distribusi yang minimal, dan permintaan akan Rastra terpenuhi secara maksimum pada Perum Bulog Subdivisi Jatim dan pada studi kasus wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan menerapkan metode transportasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaiannya. Oke, yang pertama itu pengumpulan data dilakukan dengan pengajuan permintaan data sekunder kepada pihak Perum Bulog di Jawa Timur. Permintaan data sesuai dengan kebutuhan pada penelitian yang dilakukan, yaitu khusus untuk wilayah Subdivisi Sidoarjo. Pada tabel pertama ini menjelaskan data kapasitas tiap wilayah atau pabrik dalam distribusi Rastra. Yang pertama, gudang yang pertama lokasi pada Gedangan itu total persediaan berasnya atau kapasitasnya itu sebanyak 265,45 kg. Nah, untuk gudang kedua
gudang kedua, lokasi gedangan itu 257,5 kg. Untuk gudang ketiga, itu tetap lokasi yang sama, gedangan itu mencapai 230 kg. Nah, untuk gudang yang keempat, itu lokasi pada porong mencapai kapasitas 201 kg. Untuk gudang terakhir, lokasi yang sama yaitu porong, itu dengan pencapaian kapasitas 218 kg. Jadi total persediaan beras atau kapasitasnya sebanyak 1171,545 kg. Oke. Selanjutnya, selain data kapasitas beras di tiap wilayah atau pabrik, juga diperlukan data kebutuhan beras tiap wilayah di Kabupaten Sidoarjo agar bertujuan untuk dapat menentukan demand atau supply pada metode transportasi yang akan diterapkan. Berikut adalah data jumlah kebutuhan beras rastra tertera pada tabel yang kedua. Oke, selanjutnya tabel yang kedua. Tabel yang kedua ini menjelaskan tentang jumlah kebutuhan beras raskin di tiap wilayah dalam satuan kilogram. Yang pada kolom pertama itu menjelaskan gudang pertama. Nah, pada kolom kedua itu titik distribusi. Nah, titik distribusi pada gudang pertama ini ada sekitar 1, 2, 3, dan 4. Oke, 4 titik distribusi. Nah, jumlah beras atau kebutuhan produksi tiap titik distribusi ini kan berbeda. Untuk yang pertama, Buduran. Titik distribusi Buduran itu sebanyak 69 kg. Nah, untuk Sedati 71,35 kg. Untuk Gedangan 71,985 kg. Untuk Sidoarjo 68,405 kg. Nah, jadi jumlah total kebutuhan produksi dari gudang pertama ke 4 titik distribusinya sebanyak 280,42 kg. Selanjutnya gudang kedua mempunyai titik distribusi sebanyak 3 titik distribusi. Yang pertama Candi, itu sebanyak 67,6 kg. Yang Tanggulangan itu sebanyak 535 kg. Untuk Wonoayu itu sebanyak 60,35 kg. Jadi totalnya sebanyak 246,160 kg. Untuk gudang ketiga mempunyai titik distribusi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yaitu yang pertama Tulangan 65,25 kg. Untuk Sukodono itu sebanyak 50,25 kg. Untuk Taman 52 kg. Dan untuk Krian itu sebanyak 75,545 kg. Dan untuk Waru 57,65 kg. Jadi total kebutuhan produksi jumlah beras pada gudang ketiga itu sebanyak 234,635 kg. Untuk gudang keempat mempunyai titik distribusi sebanyak 3 titik distribusi. Yang pertama itu Balong Bendo, oke, sebanyak 68,50 kg. Dan untuk Tari itu 61,30 kg. Untuk Parambon itu sebanyak 69 kg.
Jadi totalnya 194,80 kg. 198,80 kg. Oke, untuk yang terakhir yaitu gudang kelima. Gudang kelima mempunyai titik sebanyak 3 titik distribusi. Yang pertama Kerembung itu mempunyai 67,0 kg. Untuk Porong 77,245 kg. Dan untuk Jabon itu sebanyak 68,0 kg. Jadi total jumlah beras kebutuhan produksinya itu sebanyak 212,245 kg. Jadi total semua kebutuhan produksi dari gudang pertama sampai gudang kelima ini sebanyak 171,545 kg. Oke, baik, sampai di sini penjelasan materi tentang metode PAM dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Mursalina. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mursalina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Lilis Mariani. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian menggunakan metode PAM atau Vogel Approximation Method. Berikut ini adalah tabel penyelesaiannya. Ada gudang 1 sampai 5, kemudian ada wilayah 1 sampai wilayah 5, kemudian ada supply atau kapasitasnya dan demand atau permintaannya. Kemudian dalam metode PAM kita harus mencari selisih baris dan selisih kolom. Untuk mencari selisih baris dan kolom, kita perhatikan nilai terkecil. Kita masuk ke baris pertama. Nilai terkecil dari baris pertama yaitu 75 dan 71,25. Jadi kita cari selisih kedua nilai terkecil ini. Maka dapat kita peroleh selisihnya yaitu 4,75. 4,75. Kemudian pada baris kedua nilai terkecilnya yaitu 76 dan 73, sehingga selisihnya yaitu 3,5. Kemudian baris ketiga selisihnya yaitu 70 dan 78, sehingga selisihnya adalah 7,75. Kemudian baris keempat nilai terkecilnya yaitu 71 dan 75, sehingga diperoleh selisihnya yaitu 4,2. Kemudian baris kelima selisih antara 71 dan 70 yaitu 0,6. Kemudian setelah mencari selisih baris, kita cari selisih kolom. Kita lihat kolom pertama. Nilai terkecilnya ada 71 dan 70.
hingga selisihnya kita peroleh 0,65. Kemudian kolom kedua, nilai terkecilnya yaitu 77 dan 75, sehingga kita peroleh selisihnya yaitu 2,5. Kemudian kolom ketiga, selisih antara 76,15 dan 76,75, yaitu 0,6. Kemudian selisih antara 71,05 dan 71,85, yaitu 0,7. Kemudian kolom kelima, selisih antara 75,25 dan 70,25, yaitu 5. Nah, setelah memperoleh selisih baris dan selisih kolom, kita cari nilai yang paling besar. Di sini yang paling besar ada pada selisih baris, yaitu 7,75. Terdapat pada baris yang ke-3. Kemudian kita lihat nilai yang ada di baris ketiga, kita cari nilai terkecilnya. Di sini nilai terkecilnya adalah 70,5. Jadi kita isi permintaannya ada 280.425, sementara kapasitasnya ada 230. Jadi kita masukkan 230 di sini. Kemudian di sini tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi. Jadi kita coret. Kemudian di sini 280 karena sudah diambil 230, sisanya tinggal 50.425. Oke. Kemudian kita cari lagi selisih baris dan selisih kolom selanjutnya. Nah, di sini kan nilai terkecilnya masih tetap 75 dan 71, sehingga selisihnya masih 4,75. Kemudian pada baris kedua selisihnya juga masih 3,5. Kemudian pada baris ketiga karena sudah terpenuhi, jadi kita bikin strip saja. Kemudian baris keempat masih tetap 4,2. Kemudian baris kelima masih 0,6. Baris ke kolom pertama kita lihat karena 70,5 sudah dipenuhi, jadi nilai terkecilnya tinggal 73, selisih antara 73 dan 71. Selisih antara 73 dan 71 itu 1,75. Kemudian kolom kedua masih 2,5,
kolom ketiga masih 0,6, kolom keempat masih 0,7, dan kolom kelima masih 5. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom lagi, kita cari nilai yang paling besar lagi, yaitu 5. 5 ini ada pada kolom kelima. Pada kolom kelima, kita cari nilai yang paling kecil atau nilai yang paling rendah. Di sini nilai yang paling rendahnya adalah 70,25, sehingga kita isi bagian di sini. Kita lihat permintaannya ada 212.245, sementara kapasitasnya ada 218. Jadi kita isi di sini 212.245. Kalau udah kita isi di sini berarti di atasnya lagi tidak bisa kita isi. Jadi kita coret karena sudah terpenuhi. Kita coret. Karena di sini kapasitasnya sudah diambil 212, kapasitasnya tinggal 5.755. 5.755. Nah, kemudian kita cari lagi selisih baris dan selisih kolom. Di sini masih tetap 4,75, kemudian pada baris kedua juga masih 3,5, pada baris ketiga sudah terpenuhi, baris keempat kita lihat baris keempat sudah berubah, yaitu kita cari nilai selisih antara 76 dan 71. Selisih antara 76 dan 71 itu 4,5. Ini 4,5. Kemudian kalau di baris kelima kita cari selisih antara 71 dan 86. Selisihnya yaitu kita lihat 9,5. Kemudian pada selisih kolom kita lihat kolom pertama. Kolom pertama kita cari selisih antara 73 dan 71. Sudah berubah tadi jadi tetap 1,75. Kemudian kolom kedua tetap 2,5, kolom ketiga tetap 0,6, kolom keempat tetap 6,7, dan kolom kelima sudah terpenuhi. Kolom kelima ini sudah terpenuhi, jadi kita bikin strip. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom, nilai terbesarnya adalah 9,5, yaitu ada pada baris kelima. Kita lihat kapasitasnya ada 5.755. Kemudian kita cari nilai terkecilnya dulu. Di sini nilai terkecilnya yaitu 71,85. Nah, pada kotak 71,85 ini kita lihat supply-nya ada 5.755, kemudian permintaannya ada 198.080. Jadi kita isi di sini kapasitasnya 5.775, sehingga di sini tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi. Yang ini sisanya 0, habis. Kemudian ini 198
1080. Karena sudah diambil 5.775, sisanya yaitu 192.325.000. 325. Oke. Kemudian kita cari lagi selisih baris dan selisih kolomnya. Kita lihat baris pertama masih 4,75 karena belum ada yang berubah. Kemudian di sini baris kedua juga masih 3,5, baris ketiga terpenuhi, baris keempatnya masih 4,5, kemudian baris kelimanya sudah terpenuhi. Jadi kita strip. Kemudian untuk kolom pertama masih 1,75, kemudian kolom kedua 2,5, kolom ketiga masih 0,6, kolom ketiga kita lihat apakah ada perubahan. Ya, kolom ketiga selisih antara 117 dan 71. Jadi kita lihat di sini selisihnya berarti 117,15 dikurang 71,65 yaitu 59,2. 59,2. Nah, dari sini dapat kita lihat kalau nilai terbesarnya adalah 59,2, yaitu ada pada kolom keempat. Kita lihat pada kolom keempat ada nilai yang paling kecilnya yaitu 71,05. Nah, di sini kita isi permintaannya yaitu 192.325. Kita isi di sini. Karena kita udah isi di sini, berarti di atas ini tidak bisa diisi lagi karena sudah terpenuhi. Kemudian sisanya berarti 0. Nah, kapasitasnya tadi ada 201.000. Karena sudah diambil 192.325, sisanya tinggal 8.675. Nah, kemudian kita cari lagi selisihnya, selisih baris, cari lagi. Baris pertama masih 4,75, kemudian selisih baris kedua masih 3,5, baris ketiga sudah terpenuhi, baris keempat. Nah, kita lihat baris keempat. Baris keempat ini selisih antara 76,75 dan 80, sehingga selisihnya yaitu 4,25. Ya, 4,25. Kemudian di sini kolom pertama masih 1,75, ini masih 2,5,
kemudian yang ini masih 0,6. Yang ini tadi sudah terpenuhi, jadi kita strip. Kemudian kita cari nilai paling besarnya, ada di 4,75 pada baris pertama. Jadi kita lihat nilai yang paling kecil pada baris pertama itu 71,25. 71,25 kita isi. Permintaannya ada 50.425. Sehingga di sini udah habis karena sudah terisi semuanya 0. Nah, yang ini kita coret. Kemudian yang di supply-nya kan udah diambil 50.425, sehingga kapasitasnya yang tadinya 264 ini sisanya tinggal 214.620. Kemudian kita cari lagi selisihnya. Ini tadi pada baris pertama. Ini pada baris pertama udah terpenuhi, jadi kita strip aja. Kemudian baris kedua kita lihat apakah sudah berubah. Baris kedua ya, karena tinggal nilai terkecilnya itu tinggal 77 dan 76, sehingga selisihnya yaitu 1,35. Kemudian yang ketiganya sudah terpenuhi. Yang keempat kita lihat. Nah, yang keempat berubah lagi karena nilai terkecilnya yaitu 8, selisih antara 85,75 dan 76,75. Jadi selisihnya kita peroleh 9. Baris kelima tadi sudah terpenuhi. Kolom pertama juga sudah terpenuhi, kita strip. Kemudian kolom kedua masih 2,5. Kolom ketiga kita lihat 0,6. Terus kolom keempat dan kelima sudah terpenuhi. Nah, di sini kita dapat melihat kalau nilai yang paling besarnya itu 9, ada di baris keempat. Nah, pada baris keempat dan yang paling kecilnya ada di mana? Ada di 76,75. Nah, kita isi. Supply-nya ada 8.675. Kita isi di sini. Karena sudah kita isi di sini, berarti di sini sudah habis 0. Kemudian kotak yang di sini tidak bisa diisi lagi, jadi kita coret karena sudah terpenuhi. Kemudian ini di permintaannya kan 234.635, karena sudah diambil 8.675, sisanya tinggal 225.000
960. Nah, kemudian kita cari lagi selisih dan barisnya sampai kotaknya sudah habis ya. Kita lihat baris kedua masih 1,35, baris ketiga sudah terpenuhi, baris keempat juga sudah terpenuhi. Kita strip. Baris kelima sudah terpenuhi, kolom pertama sudah terpenuhi, kolom kedua kita lihat selisih antara 75 dan 77,5 masih 2,5. Kemudian selisih pada kolom ketiga, selisih antara 80 dan 76,15. Kita lihat. Kita lihat nilainya. Maaf, ini kolom pertama. Kolom pertama ini belum terpenuhi, jadi belum strip ya. Kolom pertama ini masih ada nilainya, yaitu selisih antara 80 dan 75. Jadi selisihnya itu 5. Ini 5. Kemudian baris kedua 1,35. Kemudian baris ketiga sudah terpenuhi, baris keempat juga sudah, baris kelima sudah. Kemudian baris keenam, kolom pertama sudah terpenuhi, kolom kedua kita lihat 2,5, kolom ketiga ini sudah berubah karena nilainya juga sudah berubah antara 76 dengan 80, jadi 4,85 sini. Dan jadi 4,85. Kemudian kolom ke-4 dan ke-5 sudah terpenuhi. Di sini kita lihat nilai terbesarnya yaitu 5. Terdapat pada baris pertama. Nilai paling kecilnya ada 75. Jadi 75 kita isi supply-nya ada 214.620, kemudian permintaannya ada 246.160. Jadi karena di sini udah diisi 214.000 sehingga sisanya 0. Kemudian yang di kotak ini tidak bisa diisi lagi, jadi kita coret. Yang ini tadi demand-nya atau permintaannya sudah diambil 214.920, sehingga sisanya tinggal 31.540. Kemudian setelah itu kita isi yang kosongnya lagi, yang paling besar yaitu ini 4,85, kita isi aja
225, 960.000 kita isi sehingga di sini sudah 0. Kemudian yang ini emang udah tidak bisa diisi lagi. Kemudian supply-nya tadi udah diambil 225, jadi sisanya tinggal 31.540, jadi udah sama 47 sama ya, yang ini dengan yang ini udah, berarti semuanya sudah terpenuhi. Setelah semuanya terpenuhi, kita cari biaya minimumnya atau Z minimum. Sesuai dengan rumus, kita cari dulu dari baris pertama ya. Nah, setelah itu kita cari biaya minimumnya atau Z minimumnya, yaitu kotak ini, kemudian baris keduanya yang ini, kemudian yang ini, kemudian 76,75 kali 8.000, kemudian 71,05 kali 192.000, kemudian 71,85 dikali 5.000, kemudian 70 kali 212.000, hingga kita peroleh Z minimumnya, yaitu kita kalikan nilai-nilai yang tadi yang dilingkarin, 71,25 dikali 50, 50.405, kemudian dan sebagainya, sehingga diperoleh solusi awal dari biaya transportasinya, yaitu 85.200, sehingga diperoleh solusi awal biaya transportasi atau Z minimumnya adalah 85 juta. Yang tadinya 87 juta. Pada awalnya 87 juta. Kemudian dicari solusi awal biaya transportasinya atau biaya minimumnya menjadi 85 juta, sehingga menghemat biaya transportasi sekitar 2 juta rupiah. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku anak pulang